Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam podcast Sukri and the Gang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar penegakan dan pengawasan kode etik jurnalistik. Nah, kita tidak sendiri di sini, sudah ada narasumber di depan saya, namanya Bang Sukri. Bagaimana Bang kabarnya? Ya, kabar baik. Nah, ini sebagai informasi, Bang Sukri ini sebagai CEO MAC Group, beliau juga sudah menekuni dunia wartawan selama 20 tahun. Artinya narasumber yang berada di depan saya ini sudah memiliki kualitas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, terkait dengan pengawasan dan penegakan kode etik jurnalistik. Nah, bagaimana sih Bang media dan organisasi tersebut dalam hal pengawasan dan mengawasi kode etik jurnalistik tersebut di dalam redaksi medianya? Iya, oke. Kita yang perlu ditanamkan bagaimana sebelum wartawan terjun ke lapangan itu harus diberikan dulu semacam briefing ya. Jadi sebelum besok, sorenya itu sudah malam itu sudah diberikan tugas penugasan oleh koordinator peliputan. Nah, nantinya itu akan mengarah peliputan yang sifatnya apa yang harus kita lakukan. Nah, tentunya yang harus ditanamkan adalah jangan sampai kita melanggar kode etik. Itu yang utama. Kalau kita melanggar kode etik, maka kita akan menerima konsekuensinya. Pertama, kita akan kalau itu melanggar kode etik jurnalistik bisa juga berpotensi itu ke ranah ke Dewan Pers. Juga bisa itu kalau menggunakan undang-undang ini yang sekarang berat. Makanya wartawan-wartawan muda, wartawan-wartawan yang ada saat ini harus lebih memahami dulu. Jadi jangan sampai nanti di lapangan tidak tahu apa-apa. Nah, makanya sebelum kita terjun ke lapangan, dia harus juga mendapat briefing dari Pinpret maupun editornya, ya maupun koordinator peliputan. Itu yang pertama. Nah, berarti memang pelanggaran kode etik ini harus dipelajari setiap wartawan, khususnya wartawan-wartawan baru agar ketika terjun ke lapangan itu mereka tidak salah. Itu sepakat. Nah, dan memang ketika memang sudah terjadi pelanggaran kode etik, yang berdampak bukan hanya wartawannya, medianya juga kena ya Pak pasti. Iya, sangat berpengaruh. Karena nanti itu terekspos sendiri, baik itu dari beberapa media nanti akhirnya apa? Oh ya, si A melanggar kode etik. Hanya itu kalau itu pun keberatan, seadanya contoh narasumber keberatan. Kita mengulang-ulang, kalau narasumber keberatan dengan pemberitaan yang ada yang kita terbitkan atau sudah terpublis, itu ada narasumber juga kadang-kadang langsung melaporkan, ya kan? Melaporkan ke pidana atau ke polisi. Nah, semestinya narasumber kalau merasa keberatan ada pelanggaran kode etik tidak sesuai dengan apa yang diadukan, maka narasumber membuat hak jawab surat sehingga nanti redaksi akan membalas dan akan membuat berita itu gitu. Apa yang kalau itu tidak benar dikoreksi ya Bang. Nah, ada koreksi sehingga nanti kita memberikan hak jawab itu sesuai apa yang mereka sampaikan gitu. Bahwa ini berita ini yang tadi yang dia naikkan itu tidak sesuai, yang sesuainya begini. Sehingga dia minta surat untuk perbaiki. Kita mau tidak mau redaksi harus melakukan karena narasumber sudah diberikan wadah atau tempat untuk melakukan hal seperti itu. Berarti memang selain ya wartawannya juga yang harus selektif memilih pertanyaan, narasumber juga jangan langsung melaporkan, tapi memang mengirim surat dan nanti pihak editor mungkin nanti akan merevisi. Nah, ini juga jadi pertanyaan yang penting untuk kita semua, untuk para wartawan media, sekaligus untuk jadi reminder juga. Bagaimana sih Bang konsekuensi yang didapatkan ketika media, wartawan itu melanggar kode etik? Ya, kalau kita itu, wartawan itu kadang-kadang sudah lepas. Wartawan lepas karena apa tadi? Yang bertanggung jawab itu Pinpret. Karena ada beberapa kasus di daerah, mereka masalah wartawan tidak boleh jadi saksi. Masalah pelaporan korupsi ada kan memberitakan. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana wartawan itu benar-benar bekerja secara profesional, tidak melanggar kode etik jurnalis dan kaidah-kaidah jurnalis. Kalau itu mereka lakukan, insya Allah saya yakin aman.
dia tidak akan menghadapi persoalan-persoalan yang nantinya akan menjerumuskan, baik itu wartawannya, itu baik medianya. Nah itu makanya kalau di MSC Group kami ingin mencoba setiap wartawan itu diberikan ruang untuk diskusi, dikasih ruang pelatihan, sehingga tatkala mereka turun ke lapangan aman karena dilakukan briefing dan pelatihan, sehingga tatkala ada persoalan di lapangan mereka lebih sudah siap, tidak lagi bingung karena mereka sudah diberikan pelatihan maupun mereka bimbingan atau briefing sebelum mereka melakukan briefing. Secara spesifik lagi Bang, pelatihan yang diberikan MSC Group ini kepada para wartawannya tuh gimana aja Bang? Ya, kita setiap ada kadang-kadang 2 minggu ya. Ada yang satu bulan kita evaluasi. Kita evaluasi redaksi, wartawan-wartawan peliputan yang sudah naik. Kita untuk SDM tadi. Ya, betul. Jadi SDM juga. Nah, rencananya kami itu membuat pelatihan. Nanti seperti LPK ya, lembaga pelatihan jurnalis. Ya, nanti untuk umum kita MSC Group ingin mencoba ke arah sana, sehingga nanti untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ya untuk wartawan MSC Group, karena kita banyak wartawan-wartawan muda yang memang potensi. Nah ini yang harus kita dijaga dan dirawat. Kalau mereka sudah down, mereka sudah tidak bisa, hanya mereka kan untuk melanjutkan sebagai profesi hanya segan, atau mereka sudah pikirannya wartawan gini. Nah hal-hal seperti itu yang kita jaga, jangan sampai itu wartawan muda menjadi down. Itu yang kita harapkan, dia tetap belajar, kita berikan bimbingan agar mereka menjadi orang hebat. Ya, terima kasih Bang Sukri atas segala masukannya. Ini juga jadi reminder penting untuk wartawan baru khususnya untuk belajar lebih giat lagi kepada para media untuk menegakkan kode etik jurnalistik untuk mengelola media yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Semoga ada kesempatan lain untuk berbincang-bincang di podcast Sukri and the Gang.